Blink Twice adalah sebuah peringatan. Ceritanya jadi peringatan akan bahaya yang perempuan hadapi dalam dunia penuh laki-laki kulit putih manipulatif yang memegang kuasa. Di sisi lain, ia juga memperingatkan kita akan kedatangan Zoe Kravitz yang berpotensi mengacak-acak daftar mengenai sutradara paling berbakat saat ini. Menulis naskahnya bersama E.T.V. Genbaum, Kravitz menyusun kisah syarat misteri yang menempatkan penonton dalam kegelapan penuh tanda tanya. Trailernya secara cerdik tak membocorkan detail-detail signifikan. Alkisah, Frida, diperankan Naomi Ackie. Si pelayan begitu mengagumi Slater King, diperankan Channing Tatum, miliarder dari bidang teknologi yang belum lama ini tertimpa kontroversi. Sempat menghilang, ia kembali muncul sebagai sosok baru yang mengaku telah berubah selepas menjalani terapi dan mengasingkan diri di sebuah pulau miliknya. Acara televisi mengundangnya, publik pun tak mempermasalahkan. Di realita memang begitulah kenyataannya. Media sosial dapat dengan mudah mengcancel seseorang, namun mudah pula melupakan kesalahannya. Bagi figur kaya raya seperti Slater King, kondisi semacam itu tidak lebih dari liburan yang diperpanjang. Frida sendiri bersikap bodoh amat terhadap kontroversi sang idola. Sehingga, ketika ia dan sahabatnya, Jess, diperankan alias Hawkat, mendapat kesempatan menghadiri pesta di pulau milik Slater King, hanya ada kebahagiaan di hati Frida. Ada apa sebenarnya? Mungkin jadi pertanyaan yang bakal muncul ketika menonton trailer Blink Twice, dan filmnya mampu menjaga tanda tanya tersebut tetap berputar di kepala penonton. Karena semuanya nampak normal. Frida dan para tamu lain menikmati jamuan mewah, berpesta, mabuk-mabukan, lalu sesekali mencicipi narkoba. Tidak ada yang terlalu mencurigakan dalam babak pertamanya yang berlangsung lebih dari setengah jam. Beberapa pihak mungkin akan menganggap Blink Twice terlalu lama mengawali kisahnya, yang mana tidak sepenuhnya keliru, namun filmnya memang sengaja melakukan itu, dengan tujuan menempatkan penonton di posisi karakternya. Terlena, lengah, sebelum kemudian disergap oleh rangkaian kegilaan tak terduga. Begitu tirai misterinya tersibak, poin yang hendak Blink Twice sampaikan pun segera nampak. Sebuah kisah mengenai kebobrokan maskulinitas yang menempatkan perempuan dalam bahaya, lalu memanipulasi mereka menjadi boneka yang patuh, hanya bisa tersenyum, pula selalu tersedia sebagai objek. Seperti telah disinggung di awal tulisan, Blink Twice juga panggung pembuktian bagi Zoe Kravitz. Sang sutradara debutan memiliki visi kuat sekaligus berani. Dibantu penyuntingan Catherine J. Schubert, Kravitz menyamakan film ini layaknya cara kerja memori, yang dalam sekejap dapat secara acak menyeruak ke permukaan. Pendekatan di atas membuat kita ikut merasakan dinamika psikis protagonisnya. Kegembiraan penuh tawa yang sesekali menyelipkan komedi, bisa tiba-tiba bertransisi jadi mimpi buruk mengerikan. Sebuah adegan single take di pertengahan durasi, menampilkan pemandangan mencengangkan bak neraka dunia. Penceritaannya masih memiliki lubang, terutama soal kurang solidnya rules terkait kebenaran di balik pesta Slater King. Para penulisnya seolah enggan memeras otak lebih jauh guna mematenkan detail tersebut, tapi pengarahan Zoe Kravitz mampu membuat kelemahan itu terasa minor. Dia jeli membangun intensitas, tahu kapan mesti menggunakan keheningan, kapan harus menggedor jantung penonton lewat kejutan-kejutan yang dikemas dengan presisi timing luar biasa. Peralihan peran dari bintang film menjadi sosok di belakang layar tentu merupakan hal yang menarik. Apalagi dijalani oleh Kravitz, yang notabene seorang aktris dan model kenamaan, yang memang tumbuh besar di dunia showbiz Hollywood dan piawai. Setelah merasa bahagia di pulau pribadi Slater. Namun, tak lama kemudian, hal-hal aneh mulai menumpuk, dan Jess menghilang.
Frida adalah satu-satunya yang menyadarinya. Ia mulai menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di pulau ini. Frida bukan satu-satunya yang menyadari keanehan tersebut. Ia dan sesama pengunjung pesta, Sarah, memutuskan untuk mencoba mencari tahu bersama. Mereka menyadari bahwa parfum yang mereka semprotkan pada diri mereka sendiri setiap pagi sebenarnya adalah obat yang membuat mereka lupa segalanya, dan setiap malam para pria di pesta itu mengejar dan melakukan kekerasan seksual terhadap para wanita. Namun karena mereka diberi obat bius, ketika para wanita itu bangun keesokan harinya, mereka tidak mengingat apapun yang terjadi pada malam sebelumnya, jadi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka juga berada di antah berantah tanpa ponsel dan tidak memiliki cara untuk pulang. Frida dan Sarah menyadari bahwa satu-satunya cara mereka dapat keluar dari pulau itu adalah dengan meminta bantuan para wanita lainnya. Jadi mereka mengambil bisa ular, yang merupakan penawar obat amnesia, dan memberikannya kepada wanita lain. Frida menemukan foto polaroid dirinya dan Slater bersama, dan dia menggabungkannya bahwa dia pernah ke sana sebelumnya. Itulah sebabnya dia memiliki bekas luka di wajahnya. Pada kunjungan sebelumnya, dia jatuh dan menghantam batu saat mencoba melarikan diri. Mengungkapkan bahwa dia mengalami trauma dan pelecehan yang sama 2 kali, membuat film yang sangat menyeramkan itu terasa lebih menyeramkan. Pada saat malam tiba, para wanita itu siap untuk melawan. Mereka mengikuti makan malam dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi kemudian berubah menjadi pertumpahan darah saat mereka mencoba melarikan diri dari para penculik mereka.